Firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Alkitab berkata begini, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya belajar 3 hal tentang ketika Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Alkitab mengajar bukan hanya bersyukur di situasi yang baik, kondisinya baik, berkat melimpah, atau dalam hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu perkara yang firman Tuhan ajar kepada kita, mengucap syukur di dalam hal yang sulit sekalipun, di dalam keadaan yang buat dunia nggak bisa lah gue mengucap syukur dalam hal ini. Nggak bisa lah dalam keadaan sakit, dalam keadaan tekanan, dalam kondisi yang tidak baik saya mengucap syukur. Tapi kenapa Alkitab mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama saya belajar, mengucap syukur adalah mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, mengucap syukur adalah gini, kita sedang mengakui bahwa kedaulatan Tuhan biar terjadi dalam hidup kita. Jadi waktu kita mengucap syukur dalam keadaan yang sukar, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang mengakui bahwa gini, Tuhan silahkan lakukan apa saja yang Tuhan inginkan dari saya. Silahkan Tuhan lakukan apa saja yang Tuhan mau dari hidup saya. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita sedang mempersilahkan Tuhan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kita sedang berkata bahwa silahkan Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Silahkan Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Jadi dalam kondisi apapun saudara hari ini, dalam keadaan apapun saudara hari ini, belajarlah mengucap syukur. Sebab waktu kita sedang mengucap syukur, kita sedang belajar mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar dari Maria. Kalau saudara belajar baca Lukas pasal 1 ayat 38, itu jelas Pak. Alkitab berkata begini, Lukas pasal 1 ayat 38. Dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perkataan siapa? Perkataan malaikat yang Tuhan sampaikan kepada Maria. Dia bilang ini, jadilah padaku menurut perkataan itu. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Perkataan firman. Firman Tuhan berkata bahwa gini, kalau engkau datang meminta, engkau pasti mendapatkan. Firman Tuhan berkata kalau engkau datang mengetok, pasti pintu dibukakan. Kalau engkau datang mencari, pasti engkau akan menemukan. Itu janji firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Cuman masalahnya, berani enggak kita mengakui, mempercayai kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Maria adalah pribadi yang mengakui penuh, biar jadi pada saya, biar jadi pada rumah tangga saya, biar jadi pada pekerjaan saya, biar jadi pada semua aspek hidup saya apa? Kehendak Tuhan saja, bukan kehendakku. Alkitab bilang setelah Maria mengakui kedaulatan Tuhan, malaikat itu meninggalkan dia. Kita belajar hari-hari ini, mari akui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang saya belajar dari mengucap syukur adalah gini. Mengucap syukur adalah menerima segala keputusan Tuhan. Wow. Berapa yang saudara yang mau menerima segala keputusan Tuhan? Wow. Terima apapun keputusan. Mungkin menurut kita menyakitkan. Mungkin menurut kita, aduh enggak. Kok enggak sesuai dengan apa yang aku doakan. Kok enggak sesuai dengan apa yang ku harapkan. Tuhan, di mana janjimu? Tapi yang berikutnya mengucap syukur ternyata adalah gini. Kita harus belajar menerima segala keputusan Tuhan. Punya hati untuk selalu berkata, oh iya kalau ini keputusan Tuhan ya oke. Gitu. Jangan kita paksa kehendak kita untuk jadi dalam hidup kita. Kita belajar dari Ayub. Ayub pasal 2 ayat 10 berkata begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya itu saudara, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Saudara, satu kondisi yang begitu sulit Ayub alami. Satu kondisi yang begitu sukar Ayub alami.
Dia kehilangan semua harta bendanya, anak-anaknya. Nggak ada lagi yang dia punya, saudara. Bahkan dia sendiri sedang berjuang dengan penyakit yang dia alami. Tapi sudah lihat, dia bilang sama istrinya, kamu jangan cuma mau terima yang baik dari Tuhan. Kamu jangan cuma mau terima berkat, sembuhnya aja. Tapi harus terima juga apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Ya kalau Tuhan maunya kita ngalamin ini, ya sudah, kita terima aja. Wow, keren. Dalam kondisi ini Alkitab berkata, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Jadi Ayub menerima keputusan Tuhan. Sekalipun semuanya harus hilang. Sekalipun semuanya harus nggak ada. Udah nggak ada yang dimiliki, saudara. Udah nggak ada harapan lagi sebetulnya. Kurang setia apa orang ini? Tapi Alkitab bilang dia belajar menerima segala keputusan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Lalu ayat yang terkenal sekali, saudara. Ayub 2 ayat 21 dan 22 bilang gini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi yang udah gak punya apa-apa, dia bilang gini, semua yang aku punya bukan milikku, tapi semuanya yang aku punya adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil silakan. Kalau Tuhan mau ambil silakan. Aku kasih sama Tuhan. Aku kasih semuanya. Ini milik Tuhan kok. Aku datang telanjang. Aku juga pulang telanjang. Ini bukan milik. Dia gak pegang erat-erat apa yang dia miliki. Hari ini belajar mengucap syukur. Artinya saudara belajar menerima keputusan Tuhan. Yang berikutnya saya belajar yang ketiga. Mengucap syukur adalah gini. Tanda kita sepakat dengan Tuhan. Wah, keren. Sekali lagi. Mengucap syukur adalah tanda kita sepakat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita udah sepakat dengan Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semua pasti terlaksana. Kalau kita sepakat dengan istri kita, dengan keluarga kita, sepakat dengan apapun, saudara. Kita bilang dalam kesepakatan, berkat Tuhan itu turun. Dalam kesepakatan itu, firman Tuhan itu digenapi. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita bilang ini kita sepakat dengan Tuhan. Makanya penyembahan itu artinya gini, kita mau berkata iya kepada apa yang Tuhan kerjakan. Kita mau berkata iya kepada apa yang Tuhan mau. Berani berkata iya kepada kehendak Allah dan berkata enggak pada kehendak kita. Waktu kita diperhadapkan dengan kondisi ini memang tidak mudah. Tapi waktu kita belajar untuk sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan, kita akan melihat, saudara, Tuhan melakukan mujizat dan keajaiban dalam hidup kita. Kalau saudara baca Matius pasal 14 ayat 36, dikatakan gini, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Secara manusia Yesus bilang gini, Tuhan kalau boleh aku gak usah disalib. Itu Bapak, kalau boleh aku gak usah ngalamin tantangan ini, masalah ini, persoalan ini. Kalau boleh gak usah. Ini berat banget, aku gak sanggup, aku gak mampu. Tapi di akhir daripada doa Yesus dia berkata gini, tetapi jangan apa yang aku kehendaki yang jadi dalam hidupku, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Wah, berapa banyak saudara yang mau belajar sepakat dengan Tuhan. Kalau sudah sepakat dengan Tuhan, yang akan jadi dalam hidup kita adalah gini, rancangannya Tuhan. Waktu Yesus sepakat dengan Bapa, yang terjadi apa? Rancangan Bapa terjadi atas dunia ini. Tidak ada rencana Bapa, rencana Tuhan yang gagal. Ingat baik firman Tuhan bilang gini, enggak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Kalau engkau merasa engkau gagal, engkau hancur, engkau kehilangan segala-galanya, udah tidak ada yang bisa tolong aku hari ini. Sudah belajar mengucap syukur. Di poin yang ketiga ini belajar, saudara, untuk kita sepakat dengan apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Untuk kita sepakat dengan Tuhan. Untuk kita sepakat dengan Tuhan, kita akan lihat gini, mujizat
dan perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan sanggup menjawab setiap doamu. Tuhan sanggup menjawab setiap kerinduanmu hari ini.